Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa iman itu punya musuh. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, kenapa kok iman punya musuh? Ya, atau mungkin Bapak Ibu bertanya, musuhnya iman itu apa? Pengertiannya apa? Bapak Ibu, kalau dibilang musuhnya iman itu maksudnya adalah ini ada sesuatu yang bisa menyebabkan iman kita itu terhalang. Ya, bahkan ini bisa menyebabkan kita benar-benar tidak sanggup percaya kepada Tuhan. Dalam pengertian bukan soal percaya dalam pengertian iman untuk masuk surga, bukan, tetapi iman untuk menghadapi kehidupan. Nah, Bapak Ibu, di sini di Amsal 3 ayat 5 di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ini perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan di dalam Alkitab itu ada di Amsal 3 ayat 5. Di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, ayat ini dibagi dua. Ya, dibagi dua bagian. Yang pertama, perintah supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ya, jangan hanya 50%, jangan hanya 60%, bahkan jangan hanya 90%. Kalau dibilang segenap hati itu artinya kita percaya 100% kepada Tuhan. Nah, di bagian 2 dari ayat ini ada sebuah perintah juga. Ya, perintahnya mengatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Alkitab musuh dari iman. Musuh dari iman, ya, kalau kita baca tadi itu namanya pengertian sendiri. Pengertian yang ada di dalam diri kita. Ya, itu musuhnya iman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika itu bekerja di dalam diri kita yang namanya pengertian sendiri, maka itu bisa menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, di Amsal tadi yang sudah kita baca bersama-sama, itu ada disebut soal musuhnya iman. Ya, yaitu yang disebut pengertian sendiri. Nah, pengertian sendiri Bapak Ibu, saya mau sampaikan itu ada di setiap manusia. Ya, semua manusia yang lahirnya atau asalnya dari Adam dan Hawa itu mempunyai atau memiliki yang disebut pengertian sendiri. Nah, pengertian sendiri inilah yang bisa menyebabkan seseorang Kristen itu percaya kepada Tuhan 100%. Bapak Ibu, kalau ada orang imannya hanya 50%, ya, imannya itu tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, tidak akan menghasilkan mujizat, tidak akan menyebabkan Tuhan tergerak melakukan mujizat. Bahkan iman 90% itu juga nggak bisa. Yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu buat kita itu hanya iman 100%. Nah, iman kita akan terhalang untuk jadi 100% kalau pengertian sendiri yang ada di dalam diri kita itu menguasai hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, pengertian sendiri itu bisa menyebabkan iman yang tadinya 100% bisa down, bisa turun. Jadi orangnya hampir mau dapat mujizat, batal. Kok bisa Pak? Lah imannya turun. Bapak Ibu, iman 100% itu calon dapat mujizat. Tapi kita bisa batal dapat mujizat kalau iman yang 100% itu turun, bahkan misalnya turun jadi 90%. Loh Pak, 90% kan hampir Pak. Iya, tapi 90% itu bisa menyebabkan juga kita gagal dapat mujizat. Nah, salah satu masalahnya adalah karena pengertian sendiri.
Pengertian sendiri Bapak Ibu itu tidak bisa dipandang enteng. Dia adalah musuhnya iman. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pengertian sendiri. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Di Amsal 3 ayat 5, kata pengertian di situ Bapak Ibu itu dalam bahasa aslinya binau. Binau ini kata Ibrani ya, karena bahasa asli dari Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani. Nah, kata pengertian yang disebut di ayat ini dalam bahasa kata Ibraninya adalah binau. Artinya apa? Artinya pengertian, pengetahuan atau hikmat. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, yang dimaksud pengertian sendiri itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hikmat kita sendiri. Hikmat manusianya kita. Nah, ini Bapak Ibu, masalahnya seperti yang saya sudah sebutkan di awal, ini ada di setiap kita yang asalnya dari Adam dan Hawa. Kalau nenek moyang kita Adam dan Hawa, kita semua itu memiliki yang disebut hikmat manusia. Atau dalam versi LAI disebutkan tadi pengertian sendiri. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, yang sangat menghalangi iman kita itu adalah hikmat manusia kita. Musuhnya iman itu bukan setan, bukan orang lain di sekitar kita, bukan. Musuhnya iman itu adalah hikmat yang justru ada di dalam diri kita. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, hikmat manusia yang ada di dalam diri kita ini itu adalah salah satu warisan dari Adam dan Hawa. Itu warisan.